bacalah Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat miqatku atau tempat halalku adalah di tempat engkau merintangiku dengan sakit. Saat itu dia adalah istri, Duba'ah, saat itu adalah dia istri dari Miqdad bin Al-Aswad. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang perihal Duba'ah ibn al-Aswad, Duba'ah binti al-Aswad, Duba'ah binti Zubair. Duba'ah binti Zubair pada saat itu Nabi SAW datang ke rumahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan, jangan-jangan engkau mau haji, kata Nabi. Jangan-jangan engkau ingin berhaji. Kata Dubai, wahai Rasulullah, saya pengen berhaji. Tapi qadarullah saya ditimpa penyakit. Saya takut dengan penyakit saya ini saya tidak bisa menyempurnakan haji. Kemudian kata Nabi SAW, bersyaratlah engkau. Berhajilah engkau dan bersyarat. Niscaya kalau engkau bersyarat, berkata Nabi SAW, penyakit tersebut, kalau seandainya penyakit tersebut menghalangimu, maka tidak mengapa. Engkau tidak menyelesaikan hajimu. Dan pada saat itu, kata rawi yang meriwayatkan hadis ini, Duba'ah binti Zubair ini adalah istrinya Miqdad ibn Aswad. Hadis yang mulia ini yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Oleh para ulama rahimahullah taala mensahihkan hadis ini. Tentunya di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara eh, faedah yang ingin disampaikan oleh penulis ya hadis ini ingin menjelaskan pentingnya ilmu bagi seseorang yang hendak melaksanakan amal ibadah. Kenapa? Karena kalau orang itu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala punya ilmu, maka ada beberapa hal kadang di dalam ibadah itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu bisa jadi ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi dia melakukan harus bayar kafara, bayar fidyah, bayar dam dan semisalnya. Padahal kalau dibarengi dengan ilmu, ya, maka dia tidak harus melakukan demikian. Maka pentingnya kata para ulama, ilmu di dalam ibadah pertama bisa jadi ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah karena dia tidak memiliki ilmu. Bisa jadi seseorang tersebut ya dia terkena hukuman-hukuman yang seharusnya dia tidak mendapatkan hukuman tersebut akibat dia beribadah tidak dibarengi dengan ilmu. Apalagi ibadah haji dan ibadah umrah ini adalah ibadah yang sangat rentan dengan banyak pelanggaran. Ibadah semacam ini harus ya dibarengi dengan ilmu. Dan juga ibadah semacam ini ya harus seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah harus dia menguasai permasalahan haji dan umrah. Jangan sampai dia mengandalkan kepada pembimbingnya ataupun mengandalkan kepada ustadz yang membawa dia. Maka harus para jamaah ya, para ummahat dan akhwat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala menguasai betul. Ketika Anda ingin umrah, ketika Anda ingin haji, harus Anda menguasai betul perkara umrah, perkara haji, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena orang kalau dia menguasai masalah ini, ibadah dia tenang. Ibadah hajinya tenang, ibadah umrahnya tenang, dan dia tidak bergantung kepada siapa-siapa. Karena dia punya ilmu di dalam masalah ini. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan. Faedahnya sangat banyak sekali, tapi kita akan pilihkan faedah-faedah yang penting di dalam hadis yang mulia ini. Di antara faedah yang pertama di dalam hadis ini adalah hadis ini menjelaskan kepada kita ketika Anda berihram, ketika Anda hendak melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, dan Anda takut untuk tidak menyempurnakan ibadah haji dan umrah tersebut, maka seorang muslim dan muslimah disuruh di dalam Islam itu bersyarat. Disuruh di dalam Islam itu bersyarat. Ketika dia hendak melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, takut dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebab orang tidak bisa menyempurnakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, kata para ulama rahimallahu taala ada dua hal. Kadang orang itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Taib.
Ada suaranya jelas? Kedengaran? Baik. Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik. Ada dua hal orang itu biasanya dia tidak bisa menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Dua masalah ini disebut oleh para ulama. Yang pertama disebut dengan istilahnya al-fawat. Yang kedua yang disebut dengan istilahnya al-hisar. Ya, yang disebut dengan al-ihsar atau orang yang tertahan. Al-ihsar itu artinya orang yang tertahan. Adapun fawat itu adalah orang yang kelewatan. Saya akan jelaskan satu ini, satu persatu. Karena hadis ini berbicara tentang hal-hal tersebut. Pertama, fawat. Fawat itu artinya adalah tertinggal. Dia sedang melaksanakan ibadah, ya, ibadah haji, ya, kemudian hajinya ketinggalan. Tidak bisa dia melaksanakan ibadah hajinya karena tertinggal. Yaitu orang yang ketinggalan wukuf di Arafah. Jadi disebut fawat itu karena tertinggal dia wukuf di Arafah, ya, sampai ya tanggal 10, ya, sampai tanggal 10, ya, pada 10 Zulhijjah atau disebut dengan Yaumun Nahar, pada paginya, ya, pada siangnya baru dia sampai di Arafah. Maka ini disebut dengan orang yang ketinggalan. Ya, ini disebut orang ketinggalan. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, eh, disebutkan dari hadis Abdurrahman ibni Ya'mar ad-Dili radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Anna nasan min ahli Najdin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Arafah. Fasa'aluhu fa amara munadiyan fanada al-hajju Arafah man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adraka al-hajj." Kata Nabi sallallahu alaihi kata Abdurrahman ibni Ya'mar, ada sekelompok manusia dari Najd datang kepada Nabi sallam dan Nabi pada saat itu berada di Arafah. Mereka bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menyuruh seseorang untuk mengucapkan bahwasanya haji itu di Arafah. Barang siapa yang mendatangi Lailatul Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan haji. Barang siapa yang mendapati, ya, di Arafah tersebut sebelum fajar, maka dia telah mendapati haji. Berdasarkan hadis ini kata para ulama rahimahullah taala, kalau terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah, kemudian orang tersebut belum sampai juga di Arafah, maka orang tersebut dikatakan ketinggalan hajinya. Dia tidak dapat haji. Jadi wukuf di Arafah itu tanggal 9. Tanggal tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Dari zuhur sampai terbenam matahari. Baik. Setelah terbenam matahari orang pergi ke Musdalifah. Ya. Kalau Anda di tanggal 9 belum bisa, maka bisa datang malam. Datang malam. Sampai tanggal 10 Zulhijjah pagi Anda belum menyampai, sebelum terbit fajar Anda belum nyampe di Arafah, setelah terbit fajar Anda baru nyampe, maka Anda dikatakan orang yang ketinggalan haji. Sudah nggak bisa lagi berhaji. Tahun itu tidak bisa berhaji. Ini disebut dengan istilahnya fawat. Orang ketinggalan haji. Umrah mungkin nggak disebut ketinggalan umrah? Umrah tidak mungkin. Orang umrah tidak ada istilahnya ketinggalan umrah, tidak ada. Karena umrah itu bisa dilaksanakan kapan saja. Kalau haji tidak. Karena haji itu berkaitan dengan Arafah. Ya, haji itu berkaitan dengan Arafah. Jadi orang kalau fawat ini, kalau ketinggalan Arafah gimana Ustaz? Kenapa bisa dia ketinggalan di Arafah? Bisa. Dan itu banyak terjadi. Bisa jadi orang tuh sesat. Ya, ketika dia mau menuju Arafah dia sesat. Apalagi haji yang diistilahkan dengan, kalau kita istilah mahasiswa di Madinah, orang masuk kota Mekah tanpa izin, ya, karena kita sebagai ketika kita kuliah di sana, eh, mukim atau orang Saudi itu juga nggak bisa berhaji setiap tahun. Dia 5 tahun sekali bisa berhaji. Ya, 5 tahun sekali kita baru bisa berhaji. Ya, maka ada sebagian orang ingin berhaji tiap tahun, ingin berhaji tiap tahun dengan cara lewat padang pasir, lewat padang padang pasir, cari sopir yang pandai padang pasir. Untuk lewat padang pasir itu apa? Untuk menghindari pemeriksaan. Ya, menghindari pemeriksaan. Maka disebut dengan haji koboi. Kenapa? Karena dia kejar-kejaran dengan polisi. Jadi kejar-kejaran dengan polisi. Ya, kadang polisinya sembunyi di tengah padang pasir. Ya, malam-malam langsung disinter lari semua orang. Ya, maka kadang di tengah padang pasir itu ada sebagian tersesat. Tidak sampai ke Arafah. Kenapa? Karena tidak semua sopir itu menguasai medan
padang pasir, ya. Ya, padang pasir itu tidak ada tanda dan semisalnya. Sehingga ketika dia menuju ya ke Arafah dan semisal, kalau supirnya nggak lihai, bukan orang Badui, bukan orang Arab, dia kadang tidak nyampe. Dia muter-muter di padang pasir itu bisa berhari-hari. Ya. Maka bisa jadi orang kadang nggak nyampe Arafah itu karena dia tidak tahu jalan menuju menuju Arafah, atau karena macet begitu berdesakan sampai di Arafah itu ternyata di tanggal 10 Zulhijjah. Dan itu terjadi. Nah, kalau ini terjadi, ini disebut dengan fawat. Maka kalau ini terjadi, apa yang harus dia lakukan? Maka kata para ulama rahimallahu taala, dia harus menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Dia tidak berhaji tapi dia sempurnakan tawaf dan sa'inya. Kemudian dia cukur kepalanya, dan dia cukur cukur rambut kepala. Jadi kalau orang ketinggalan haji itu tidak wukuf di Arafah, dia harus sempurnakan tawaf dan sa'inya, tawaf ifadah dan sa'inya. Kemudian dia cukur rambut kepalanya. Ya, berdasarkan hadis yang sahih di dalam masalah ini. Ya. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, orang yang ketinggalan ini, kata para ulama rahimallahu taala, ya, maka dia punya dua pilihan. Punya dua pilihan sebetulnya. Pilihan yang pertama, dia tetap pakai ihram sampai 1 tahun penuh. 1 tahun penuh dia pakai ihram dia. Sampai datang haji lagi, baru dia berhaji. Pilihan yang kedua, dia lepaskan ihramnya dengan cara dia menyempurnakan tawaf dan sa'inya, dan dia ganti hajinya tersebut dengan amalan umrah. Ya, dia ganti ya sa'inya, hajinya tersebut dengan amalan umrah, yaitu dia tadi tawaf, sa'i, kemudian cukur. Dia ganti haji tersebut dengan amalan umrah. Maka boleh dia lepaskan kain ihramnya. Ini Bapak Ibu, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ini disebut dengan orang yang fawat, ketinggalan wukuf di Arafah, ya. Maka nanti hajinya tidak sah pada saat itu. Nanti dia masih wajib lagi berhaji. Wajib lagi dia berhaji pada tahun berikutnya, karena pada saat itu hajinya tidak sempurna karena ketinggalan wukuf di Arafah. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga ya, dia harus menyembelih hewan. Jadi tawaf, sa'i, kemudian mencukur rambut, plus dia harus menyembelih hewannya. Hadiu dia harus sembelih. Ya. Maka disuruh oleh Nabi SAW, ya, disebut ke dalam hadis perkataan Umar kepada Abi Ayyub, kata Umar, wahdi maitaisara minal hadi. Ya. Umar ya berkata kepada Abi Ayyub yang ketinggalan haji pada saat itu, kata Umar, hendaklah engkau menyembelih hadiumu, sembelihanmu, apa yang mudah bagimu dari hadiu tersebut. Jadi ini yang dilakukan oleh orang yang ketinggalan wukuf di Arafah. Dia menyempurnakan tawaf dan sa'i, kemudian dia cukur rambutnya, dia ganti ibadah haji tadi dengan ibadah umrah, dengan tawaf sa'i dan cukur rambutnya, plus ditambah dia menyembelih. Umrah tidak ada menyembelih hadiu, tapi karena dia ketinggalan, maka dia disuruh untuk menyembelih. Ini pertama. Jadi orang ketinggalan, kadang orang nggak bisa menyempurnakan haji itu sebabnya adalah fawat, ketinggalan. Yang kedua, sebab orang yang tidak bisa menyempurnakan haji tersebut sebabnya adalah ihsar. Ihsar itu adalah terhalang untuk seseorang itu menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian terhalang dari menyempurnakan ibadah umrah, maka hendaklah kalian menyembelih dari hewan kalian. Berdasarkan ini kata para ulama rahimahullahu taala, ihsar itu orang terhalang itu kadang dia bisa terhalang oleh ada musuh di depannya, sehingga dia tidak bisa menyempurnakan perjalanannya, ada musuh sehingga dia tidak bisa ya melewati, ya karena ada musuh di depannya, maka ini bisa ihsar. Yang kedua, ihsar itu bisa disebabkan oleh seseorang tersebut sakit, akibat dia sakit maka dia tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya, ya. Kemudian bisa jadi ihsar itu akibat faktor alam, banjir, bandang dan semisalnya, sehingga dia menghalangi perjalanan dia untuk menyempurnakan ya ibadah ibadah hajinya.
Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, ihsar itu apapun bentuknya yang menghalangi seseorang menyempurnakan ibadah hajinya, khususnya rukun-rukun haji seperti wukuf di Arafah atau ifadah, nggak bisa dilaksanakan akibat tadi, akibat sakit, akibat dihalangi oleh musuh, akibat musibah seperti banjir bandang dan semisal. Maka ini disebut dengan ihsar terhalang. Maka kata para ulama rahimallahu taala, orang yang ihsar semacam ini, terhalang semacam ini, apa yang harus dia lakukan ketika dia terhalang dalam masalah ini? Dan ihsar ini bisa jadi di haji dan umrah. Kalau fawat tadi hanya terjadi pada haji. Kalau ihsar ini bisa terjadi pada haji dan umrah. Maka kata para ulama rahimallahu taala, kalau ada ihsar semacam ini di ibadah haji Anda atau di ibadah umrah Anda, karena mungkin saja orang umrah itu dia sudah berniat kemudian sakit, tidak bisa menyempurnakan, ya, kena serangan jantung mendadak padahal dia sudah berniat, ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, atau dia ketika hendak tawaf atau semisalnya tabrakan bisnya misalnya, sehingga dia sakit parah dan tidak bisa menyempurnakan ibadah umrahnya, bisa jadi, ya, kita nggak tahu, musibah banyak sekali, ya. Maka kata para ulama rahimallahu taala, bisa jadi ihsar itu terjadi pada orang yang sedang melaksanakan ibadah umrah. Oleh karena itu, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimallahu taala, ketika seorang itu ihsar, terhalang untuk melaksanakan, apa yang harus dia lakukan? Maka yang harus dia lakukan adalah pertama dia tahallul, ya. Dia tahallul, niat tahallul. Ya, dia niat tahallul, dia lepas, ya, dia lepas bajunya, ya, dia lepas bajunya. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, setelah dia lepas bajunya, ya, maka kemudian dia, ya, menyembelih hewannya, ya. Jadi dia niat tahallul, ya, dia niat untuk memberhentikan hajinya, ya, ya. Niat tahallul ini tentu ketika dia menyembelih, ya, ketika dia menyembelih, ya, menyembelih hewannya, dia berusaha niat untuk berhenti, ya, dari melaksanakan ibadah hajinya karena terhalang. Kemudian dia sembelih hewannya, kemudian dia cukur kepalanya. Jadi kalau mau diurutkan secara tertib, cukur kepala, ya, kemudian dia niat tahallul, ya, niat tahallul, kemudian cukur kepala, kemudian dia sembelih hewannya. Dan menyembelih hewannya itu tersebut, ya, berupa kambing dia sembelih. Boleh dia sembelih di tempat di mana dia tertahan, tidak bisa menyempurnakan, disitulah dia sembelih. Ya. Nah, hadis Dubaah ini yang kita bacakan tadi, ini menjelaskan kalau Anda tertawan semacam ini, kalau Anda bersyarat kalau Anda bersyarat mengucapkan, ya, in habasani habisun famahalli min haitsu habastani. Ya Allah, jika saya tertahan oleh sesuatu, maka tempat halalku, tempat aku melepaskan kain ihramku itu di tempat aku tertawan. Ketika Anda bersyarat semacam ini, cukup Anda dua saja yang Anda lakukan. Apa itu? Niat tahallul Anda lepas sama cukur. Tidak perlu Anda menyembelih. Tidak perlu Anda menyembelih. Baik itu Anda tertawan haji ataukah tertawan ketika atau tertahan ketika melaksanakan ibadah umrah. Jadi kalau Anda bersyarat, ya, dengan niat tersebut ketika berniat di waktu ihram, maka Anda cukup melakukan dua hal ini saja. Melepaskan ihram Anda, atau bagi laki-laki adapun wanita cukup dia berniat untuk tidak menyempurnakan, dan dia mencukur rambutnya. Laki-laki dia cukur rambutnya, digundul atau ditipiskan, wanita dipotong qadru unmulah, ya, seruas jari dikumpulkan, ya, dipotong rambut wanita tersebut. Tidak perlu dia bayar hadi. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketika orang berilmu dan dia tahu misalnya, oh, jangan-jangan saya ini punya penyakit nih. Saya punya penyakit, bisa jadi umrah saya tidak bisa sempurna. Kemudian dia bersyarat tadi, in habasani habisun, fa mahalli min haitsu habastani. Ya Allah, jika saya tertahan sesuatu, maka tempat saya di mana saya tertahan tersebut, disitulah saya menanggalkan kain ihram saya, maka dia cukup mencukur rambutnya, sudah tanggalkan kain ihramnya. Tidak bayar hadyu, tidak menyembelih seekor kambing, ya. Berbeda tadi orang yang tidak berniat.
Kalau dia tertahan, tidak bisa menyempurnakan, entah itu sakit, entah apapun, tidak bisa menyempurnakan umrahnya atau hajinya, maka selain dia melepaskan kain ihram, mencukur kepalanya, dia juga harus membayar hadyu. Dan ini salah satu perbedaan tadi, kenapa orang itu harus berilmu. Ya, kenapa? Karena dia akan dihindarkan dari berbagai macam konsekuensi. Konsekuensi di belakang ibadah haji dan umrah. Ya, ibadah haji dan umrah. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham masalah ini sebab kenapa orang itu tidak bisa menyempurnakan. Ada sebabnya fawat tadi ketinggalan dan ada sebabnya al-ihsar. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini yang kita baca tadi adalah para ulama rahimahullahu taala mengatakan ketika orang sakit, ya, ketika dia sakit di dalam melaksanakan ibadah umrah, apakah wajib dia berniat? Berniat dengan menambahkan syarat tadi. Ya, jadi ketika dia memakai kain ihram, dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, kemudian wajibkah dia berniat dengan menambahkan niatnya in habasani habisun famahalli min haitsu habastani. Apakah disunnahkan ataukah diwajibkan dia menambahkan niat tersebut? Contoh misalnya ada seseorang punya penyakit jantung. Kemungkinan dia bisa kena serangan jantung di saat-saat melaksanakan ibadah umrah. Apakah boleh dia bersyarat tersebut ketika dia hendak melaksanakan ibadah umrah? Jadi kalau dia kena serangan jantung, dia tinggal batalkan umrahnya, kemudian dia mencukur rambutnya, kemudian dia tanggalkan bajunya. Bagaimana hukumnya ini bagi orang yang sakit? Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan wajib dia bersyarat, sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan sunnah. Sebagian lagi mengatakan mubah boleh. Yang rajih wallahu alam sunnah. Dia bersyarat kalau seandainya dia itu sakit. Sebagaimana Nabi menyuruh Duba'ah ya, binti Zubair untuk apa? Untuk bersyarat ketika beliau merasa sakit. Sehingga Anda nanti tidak dibebani ketika tidak bisa menyempurnakan ibadah umrah tersebut. Tinggal Anda lepas dan Anda mencukur rambut Anda. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini ya. Kata para ulama rahimahullahu taala, namanya ya seseorang tahallul atau akibat ihsar ini hanya berkaitan akibat orang itu terhalang akibat ya musuh, penyakit ataupun bencana alam. Maka kata para ulama tidak masuk dalam ihsar ini kalau seandainya orang itu akibatnya datang haid. Maka wanita yang datang haid dia wajib menyempurnakan haji dan umrahnya. Ya. Wanita yang datang haid itu wajib dia menyempurnakan haji dan umrah. Para ulama rahimahullah taala mengatakan tidak ada bagi seorang wanita haid itu istilahnya fawat ketinggalan atau istilahnya ihsar tertahan tidak ada. Tetapi wanita haid wajib dia menyempurnakan ibadah umrahnya. Harus dia sempurnakan ibadah umrahnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika tertahan, ketika beliau di Mekah, beliau haid. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah mengubah hajinya menjadi haji qiran. Aisyah mengubah hajinya menjadi haji qiran. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengubah hajinya haji qiran, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Aisyah untuk tidak berhaji. Tapi Nabi menyuruh Aisyah mengubah hajinya yang darinya haji tamattu berubah menjadi haji qiran. Kemudian Aisyah mengeluh kepada Nabi, setelah selesai haji, wahai Rasulullah, para wanita-wanita itu berhaji dan berumrah. Sedangkan istrimu ini, dia berhaji dan umrah dalam satu amalan, haji qiran. Tidak sendiri-sendiri. Akhirnya Nabi mengizinkan Aisyah umrah yang kedua kalinya. Ya. Maka kata para ulama rahimallahu taala orang wanita haid tidak masuk dalam bab ini. Ya, tidak masuk di dalam bab ini. Oleh karena itu, ya bagusnya wanita ketika dia sedang berhaji dan berumrah, dia sebetulnya lebih baik tidak memakan obat. Ya, kalau seandainya perkiraan haidnya masih lama, ya atau perkiraan haidnya sudah dekat dengan waktu umrah,
Kemudian nanti ketika pelaksanaan haji insya Allah sembuh, insya Allah masih ketika di tanah suci sudah suci, masih suci, bisa suci, maka lebih baik jangan dia makan obat. Kenapa? Karena makan pil penahan itu mengacaukan hitungan haid. Ya, kadang bisa jadi kacau di sana. Ya. Sehingga ya dan ini tentu konsultasi pada dokter. Kemudian umat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama rahimallahu taala dan terfaedah juga dari hadis yang mulia ini bahwasanya syarat ini diucapkan ummahat dan akhwat diucapkan syarat ini ketika Anda bertalbiyah. Ketika Anda mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kalau Anda seandainya umrah. Kalau Anda seandainya haji, Anda mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kalau seandainya Anda haji tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ketika Anda mengucapkan talbiyah, karena mengucapkan lafaz ini ketika berihram. Karena orang berihram itu harus berniat. Dan niat di dalam ihram itu sunnahnya dijaharkan, diucapkan. Yang diistilahkan oleh para ulama talbiyah. Talbiyatul ihram, yaitu niat. Dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan kalau dia umrah. Maka sunnahnya itu diucapkan. Nah, ketika Anda mengucapkan labbaik Allahumma umratan, disitulah Anda menambahkan syaratnya. Anda mengatakan labbaik Allahumma umratan in habasani habisun famahalli min haisu habastani. Maka kata para ulama rahimallahu taala, kalau seseorang menambahkan niat ini, kalau terjadi apa-apa ya, kalau terjadi apa-apa eh, maka tidak ada masalah. Cukup dia cukur dan dia melepaskan kain kain ihramnya. Ya. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala tidak boleh atau tidak dianggap syarat ini berlaku kalau seandainya Anda bersyaratnya itu setelah Anda berniat lama. Jadi sudah berniat lama, jalan bisnya, baru setelah itu dia mengatakan in habasani habisun. Ya, jadi berbarengan dengan niat. Ya. Jadi kalau sudah berjalan ternyata ada musibah, dia baru bersyarat in habasin habis tidak. Jadi syarat ini diucapkan ketika kita berniat. Ketika kita berniat ihram tadi. Ya, ketika kita memakai pakaian ihram bagi laki-laki ataupun wanita, maka disitulah dia mengucapkan niat tersebut. Kata dia in habasani habisun, ya, famahalli atau famahilli min haitsu habastani, atau dia mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama rahimahullahu taala, kalau seandainya orang itu tertawan karena ihsar, apakah dia tersebut harus ya melepaskan kain ihramnya atau cukup dia sudah haruskah dia melepaskan ihramnya dengan berniat ataukah ketika tertawan sudah langsung otomatis ya batal hajinya? Maka jawabannya kata para ulama rahimallahu taala, haji itu tidak batal kalau sekedar Anda bersyarat. Tetapi itu harus disertai dengan niat. Contoh misalnya, Anda ketika berhaji atau berumrah, Anda bersyarat, ya Allah kalau seandainya sakit saya kambuh, maka saya membatalkan umrah saya. Misalnya demikian, Anda bersyarat, ya Allah kalau seandainya sakit saya ini kambuh, maka saya batalkan umrah saya. Saya tidak jadi menyempurnakan umrah saya. Kemudian subhanallah di tengah jalan, penyakit Anda kambuh. Sakit Anda kambuh. Apakah Anda batalkan? Apakah seketika umrah Anda batal? Jawabannya tidak. Walaupun tadi Anda bersyarat di awal, kalau saya sakit ya Allah, umrah saya langsung batal. Maka tidak langsung seketika batal. Tapi harus disertai dengan niat-niat kita membatalkan. Kalau kita niatnya membatalkan, ya sudah. Cukup kita lepaskan ihramnya, kita cukur kepala kita atau kita gunting rambut kita. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata para ulama rahimallahu taala, ya, boleh tidak lafaznya itu diganti? Boleh tidak lafaznya itu diganti? Boleh nggak Ustaz? Saya berdoa misalnya pakai bahasa Indonesia. Ulun kalau terhalang Ustaz, misalnya ulun nggak ada hafal doanya in habasani habisun. Famahili min haitsu habastani atau famahali min haitsu habastani, ulun tidak hafal. Apakah boleh saya ganti dengan bahasa Indonesia? Jawabannya boleh.
Tidak mesti seseorang dengan lafaz demikian. Yang penting lafaznya adalah menunjukkan bahwasanya kalau seandainya dia terhalang oleh sesuatu, tidak bisa menyempurnakan ibadah haji dan umrahnya, maka dia melepaskan kain ihramnya. Boleh dia menggunakan dalam bahasa Indonesia ataupun dengan lafaz yang lain dari bahasa bahasa Arab. Maka kata para ulama rahimallahu taala tidak saklek lafaznya. Tapi kalau dia menggunakan lafaz yang ada dari Nabi SAW, maka itu yang terbaik kata ahlul ilm. Itu yang terbaik. Jadi kalau orang menggunakan lafaz dari Nabi SAW, itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya tidak, juga tidak mengapa. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang bersyarat, ya, kalau seandainya ada orang bersyarat dengan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya terhalang ibadah haji saya ganti dengan ibadah umrah. Boleh nggak bersyarat demikian? Ya Allah, kalau seandainya saya terhalang ibadah haji saya ganti dengan ibadah umrah. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala boleh, tidak mengapa. Maka kalau seandainya Anda terhalang, otomatis Anda mengubah ibadah haji Anda menjadi ibadah umrah. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, kata mereka, kalau saja membatalkan haji itu boleh, apalagi sekedar mengganti sebuah ibadah haji menjadi ibadah yang lain. Karena kita tahu di antara perbedaan tadi antara fawad dan ihsar. Fawad ihsar itu, ya, kalau fawad itu diwajibkan dia berhaji lagi tahun berikutnya. Harus dia berhaji lagi. Tapi kalau ihsar tidak. Ihsar tidak diwajibkan dia berhaji lagi tahun berikutnya. Ya, tidak diwajibkan lagi dia berhaji tahun berikutnya. Tetapi ya, eh, orang ihsar juga tidak disuruh dia menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Tidak harus. Beda dengan fawad tadi. Fawad tadi dia harus menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Orang ihsar tidak. Dia tidak harus menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Tetapi dia boleh. Dia ubah, ya, tawaf, dia ubah ibadah hajinya menjadi ibadah umrah. Boleh. Ya. Walaupun tidak harus. Tapi itu diperbolehkan. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah peristiwa Nabi SAW di Hudaybiyah. Nabi SAW di Hudaybiyah beliau, ya, terhalang untuk menyempurnakan ibadah umrah. Ya, terhalang menyempurnakan ibadah umrah. Kemudian Nabi SAW tahallul di sana. Tahallul di Hudaybiyah. Kemudian beliau menyembelih hewan beliau. Menyembelih hewan beliau di Hudaybiyah karena Nabi SAW tidak bersyarat. Maka tidak harus, kata para ulama, ihsar itu menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Menyempurnakan menjadi ibadah umrah tidak harus. Tapi kalau dia bersyarat, ibadah hajinya berubah menjadi ibadah umrah, maka hendaknya dia sempurnakan. Dia sempurnakan. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama rahimallahu taala, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini yang kita baca tadi, ya. Kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya, ya, apakah niat, ya, niat yang tadi yang kita ucapkan tadi, in habasani habisun ini harus diucapkan, harus dikeraskan, apakah boleh seseorang di dalam hatinya atau seperti apa? Para ulama rahimallahu taala mengatakan harus diucapkan. Tidak cukup dia hanya sekedar di dalam hatinya, ya Allah, kalau seandainya saya tertahan, maka saya akan melepaskan kain ihram saya di tempat saya tertahan. Maka tidak harus demikian kata para ulama. Maka dia harus ucapkan itu. Ucapkan dengan lafaz, ya. Maka dia katakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Maka itulah kata para ulama adalah dia ucapkan. Jangan tidak dia ucapkan. Kemudian umat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya, ketika seseorang itu tertahan, tidak bisa menyempurnakan ibadah umrahnya atau ibadah hajinya, dan dia tidak bersyarat, maka dia disuruh untuk menyembelih hadyu. Taib. Kalau seandainya dia tidak memiliki hadyu, ya,
Kalau seandainya seorang tersebut ya tidak memiliki hadyu, ya apa yang harus dia lakukan? Ya, misalnya dia tidak ada hadyu yang dia punya. Kata para ulama rahimallahu taala, apakah orang tersebut ya berpuasa atau seperti apa? Maka kata para ulama rahimallahu taala, eh, kalau orang itu tidak memiliki hadyu, maka dia, sebagian ulama mengatakan dia cukup dia cukup meminta ampun kepada Allah. Kalau seandainya dia tidak memiliki hadyu. Hadyu itu hewan sembelihan. Sedangkan dia tidak bersyarat. Sebagian ahli ilmu mengatakan dia wajib berpuasa 10 hari, dan ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya, intinya sebagian ahli ilmu mengatakan dia berpuasa. Sebagian lagi ya mengatakan tidak perlu, karena kalau dia tidak ada uang dan dia tidak bersyarat, maka ya dia tidak ada kewajiban dalam hal hal ini. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ya Duba'ah binti Zubair ini ya menjelaskan kepada kita tentang arti pentingnya seseorang itu memiliki ilmu di dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Anda lihat ya tadi bagaimana pentingnya bersyarat ya ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, sehingga dia terhindar dari berbagai macam konsekuensi. Ya. Makanya kata para ulama rahimahullah taala, ibadah haji dan ibadah umrah itu satu-satunya ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Kenapa? Kalau ibadah haji itu tidak sah, ibadah umrah itu tidak sah yang Anda laksanakan, ya. Yang ini yang saya katakan tadi, fawat tadi tidak sah, Anda laksanakan, maka Anda harus ya menanggung konsekuensi yang ada. Saya kasih contoh. Misalnya seseorang haji, kemudian dia tawaf ifadahnya cuma 6 putaran, atau tawaf ifadahnya sebelum pertengahan malam pada tanggal 10, tanggal 9 Zulhijjah, setelah wukuf di Arafah orang pergi ke Muzdalifah. Setelah pergi ke Muzdalifah, ada sebagian orang itu pergi ke Jamarat, ada pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Maka orang kalau tawaf ifadahnya, kalau belum lewat tengah malam, tidak sah tawaf ifadahnya. Ada sebagian jamaah itu terjadi mereka tawaf ifadah sebelum pertengahan malam. Sebelum pertengahan malam, dan itu tidak sah. Kalau tawaf ifadahnya terjadi sebelum pertengahan malam, itu tidak sah. Ada orang demikian. Maka ada sebagian orang kadang dia keliru dalam masalah ini. Dia tawaf ifadah sebelum pertengahan malam, kemudian dia balik ke negara. Ternyata setelah di negaranya dia baru tahu bahwasanya itu tawaf tidak sah. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus memakai kain ihramnya. Tidak boleh dia menikah. Kalau terjadi pernikahan, pernikahannya tidak sah. Kalau terjadi ya, dia harus pakai kain ihramnya sampai dia kembali menyempurnakan tawaf tersebut. Nah, ini bahayanya ibadah haji dan ibadah umrah itu kalau dia tidak sempurna. Ya dia kalau tidak sempurna dia berefek kepada yang lain. Kain ihram harus dikenakan. Kalau Anda tidak kenakan, Anda berdosa. Ya, walaupun sudah di Indonesia, karena dia tidak menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrahnya. Ya. Makanya ahlul ilm rahimallahu taala mengatakan harus ya orang itu paham betul ketika dia melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, dia mengerti betul konsekuensinya. Ya, jangan sampai ya dalam masalah tawaf dia kurang tawafnya, sa'inya kurang sa'inya, dan seterusnya. Maka ini konsekuensi yang banyak yang akan ditanggung oleh sebagian orang yang tidak paham. Ya. Maka uh, Syekh di sini ingin menjelaskan penting seseorang itu memiliki ilmu di dalam masalah ibadah. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini juga disebutkan bahwasanya Duba'ah binti Zubair ini adalah anak dari bibi Nabi SAW, anak perempuan dari bibi Nabi SAW. Duba'ah binti Zubair nikah dengan Miqdad bin al-Aswad. Miqdad bin al-Aswad ini disebut dengan Miqdad bin al-Aswad karena beliau ini dulunya uh, diurus ya di dekat Hajar Aswad, ya dekat dengan Hajar Aswad. Padahal nama beliau adalah Miqdad ibni Amr ibni Sa'labah. Ya, di dalam hadis disebutkan
wa kanat tahta al-Miqdad ibn Aswad. Dan sesungguhnya Duba'ah binti Zubair adalah istrinya Miqdad ibn Aswad. Miqdad ibn Aswad ini nama beliau sebetulnya adalah Miqdad ibn Amr ibn Sa'lamah ibn Malik al-Kindi. Ya, itu nama beliau. Tapi kenapa disebut dengan Miqdad ibn Aswad? Kata para ulama rahimallahu taala karena beliau dididik ya uh, uh, dididik oleh Aswad ibni Abdi Yagus Az-Zuhri ya. Dididik ya karena diangkat anak oleh Aswad ibni Yagus, maka dinasbatkanlah kepada ayah angkatnya masyhurnya, padahal nama beliau adalah Miqdad ibni Amr ya, karena dia selalu apa namanya dipangku oleh atau diurus ya oleh Aswad ibni Abdi Yagus ya, maka beliau dinisbatkan, masyhurnya seperti itu. Dinisbatkan kepada Aswad tersebut karena sejak kecil diurus oleh Aswad bin Abdi Yagus di pelataran Ka'bah. Ya, maka dinisbatkanlah kepada Miqdad ibni Aswad. Kemudian Miqdad ibn Aswad ini adalah sahabat Nabi SAW yang menyaksikan perang Badar. Kemudian beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan berkudanya, dan beliau meninggal di usia 70 tahun. Ya, meninggal pada tahun 33 Hijriah. Dan Miqdad ibn Aswad ini menikahi Duba'ah binti Zubair. Padahal Miqdad ibn Aswad ini kalau dilihat dari kabilahnya, beliau adalah Halif Quraisy. Halif Quraisy itu sekutu Quraisy. Kalau jadi sekutu itu kabilah yang lemah, kabilah yang remah. Padahal istri beliau Duba'ah binti Zubair ini ada kabilah Hashimiyah ya, dari Bani Hashim, asyraful kabilah yang paling mulia. Kabilah yang paling mulia, tapi nikah dengan Miqdad ibn Aswad. Di sini kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya kafaah di dalam pernikahan tersebut yang dilihat di dalam agama itu adalah cuma agama. Adapun selain agama, nasab, harta, kemudian mata pencarian, penghasilan, kerja, ya, maka itu tidak dilihat kata para ulama rahimallahu taala. Karena yang jadi patokan itu yang paling penting adalah agamanya. Ya, ketika ulama berbicara kafaah itu paling penting agamanya, bukan berarti mereka mengatakan bahwasanya nasab itu tidak penting, bukan berarti mereka mengatakan harta itu tidak penting, penting juga. Iya. Tetapi kata mereka itu bukan, seseorang itu boleh dia menikah walaupun nasabnya berbeda tidak mengapa, sebagaimana kasus Duba'ah binti Zubair nikah dengan Miqdad ibn Aswad, tidak masalah ya, tidak masalah. Miqdad ya, dari kabilah yang rendah ya, dianggapnya kabilah yang rendah saat itu ya, walaupun in akramakum indallah atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah bertakwa, tapi pada masa itu kabilah beliau rendah. Sedangkan Duba'ah binti Zubair ini dari sisi nasabnya tinggi sekali karena Hashimiyah. Tetapi subhanallah, di dalam Islam tidak memandang hal demikian. Di dalam Islam dipandang adalah kafa'ah fid din. Kafa'ah di dalam agama. Kafa'ah di dalam agama. Karena intinya agama. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia saleh, maka seseorang hendaklah dia memilih calonnya demikian. Tetapi sekali lagi bukan berarti tidak penting. Maka seseorang juga harus mempertimbangkan. Ketika dia mau menikah misalnya, dia pertimbangkan ya bagaimana wanita ini. Seorang laki-laki ketika dia ingin mengkhidbah wanita, dia pertimbangkan. Oh, ternyata wanita ini dari orang kaya. Maka harus dia pertimbangkan. Sanggup gak dia bermuamalah dengan wanita semacam ini? Ya, karena walaupun dia orang kaya, walaupun wanita itu dia orang kaya, sudah berhijrah, kadang asar kekayaan itu membekas pada diri seorang wanita. Sehingga kadang dia merasa ketika suaminya tidak bisa memenuhi kehidupan dia merasa tidak bahagia. Dia merasa kurang nyaman dengan suaminya, dan itu harus jadi pertimbangan bagi kaum laki-laki, karena tidak semua orang kaya yang berhijrah mereka bisa hidup apa adanya ya, mereka bisa hidup apa adanya, kadang sebagian mereka tidak bisa, harus dipenuhi kebutuhannya, dan itu keharusan. Makanya kalau seorang laki-laki mencari wanita yang kaya raya, kebetulan dia menikahi wanita kaya raya misalnya, maka dia bersyarat di awal, dia akan jelaskan saya tidak bisa memenuhi
seperti apa yang engkau dapatkan dari orang tua. Tapi yang saya bisa lakukan seperti ini, seperti ini. Dia jelaskan dari awal. Sehingga wanita itu siap. Ketika wanita itu tahu suaminya bisa cuma seperti ini, kalau dia terima berarti dia sudah menerima konsekuensinya. Karena banyak orang itu tidak bisa tidak menjelaskan di awal tentang kesiapan. Ya, dia menikahi wanita kaya, sedangkan dia apa adanya, misalnya, kemudian dia tidak menjelaskan kepada wanita tersebut dan wanita itu memikir orang ini beragama dan insya Allah juga akan membahagiakan dia dari sisi harta dan seterusnya. Ternyata pas kehidupan dia mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan di dalam kehidupan di rumah orang tuanya sehingga timbul terjadi percekcokan, pertengkaran, ya. Dia merasa suaminya tidak membahagiakannya dan seterusnya. Maka penting dari awal itu seorang suami ketika mencari yang kaya dia jelaskan, ya, saya bisanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan nasab juga penting. Ya, nasab juga penting. Kenapa di Arab sana tidak diperbolehkan seorang, ya, di Arab Saudi tidak boleh wanita Arab itu nikah dengan laki-laki asing, ya. Kenapa tidak boleh? Karena kalau laki-laki asing yang menikahi wanita Saudi, ya, waktu wanita Arab di sana, maka dia statusnya wanita tersebut bisa nanti memerintah suaminya. Karena wanita tersebut memiliki, ya, kartu tinggal, tempat tinggal, sedangkan suami itu izin, memiliki keterbatasan. Bahkan bisa jadi dia menginduk kepada istrinya. Maka istrinya bisa memerintah seenaknya. Makanya dilarang. Jangan sampai wanita, ya, menguasai suaminya. Karena kadang nasab itu juga penting di sebagian negara, di sebagian tempat. Kenapa? Karena ada maslahat yang besar. Kadang juga pekerjaan penting. Ya, kadang juga pekerjaan penting. Tetapi semuanya itu bukan sesuatu yang menjadikan kita kalau berbeda kita tidak boleh menikah. Boleh berbeda nasab, boleh berbeda pekerjaan, boleh berbeda kekayaan, menikah boleh, tidak ada masalah. Tetapi juga itu jadi bahan pertimbangan seseorang ketika dia melangkah untuk menikah. Dan contoh seperti Miqdad bin Aswad menikahi wanita dari kalangan yang sangat tinggi nasabnya dari Bani Hashimiyah dan tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini juga dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memasuki rumah Duba'ah binti Zubair. Para ulama rahimallahu taala mengatakan ketika Nabi SAW memasuki rumah Duba'ah binti Zubair, apakah Nabi di sini berkhalwat? Apakah Nabi SAW di sini berduaan dengan Duba'ah binti Zubair? Karena Duba'ah binti Zubair bukan mahram Nabi SAW. Karena dia adalah anak bibi Nabi SAW, bukan mahram Nabi SAW. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, masuknya Nabi SAW ke rumah Duba'ah binti Zubair, ya, itu bukan dalam kondisi berkhalwat. Ya, di situ Nabi SAW tidak berkhalwat, ya, dengan Duba'ah bin Zubair, tidak berduaan dengan Duba'ah binti Zubair. Sehingga jangan disalahpahami di sini bahwa di sini Rasulullah SAW berduaan dengan beliau. Apapun kondisinya, seorang wanita tidak boleh dia berkhalwat dengan laki-laki dan juga seorang wanita tidak boleh dia ikhtilat campur baur antara dia dengan laki-laki. Apapun kondisinya tidak boleh. Ya, wanita tidak boleh ikhtilat, ya, dengan laki-laki, ya. Ikhtilat itu artinya di dalam satu tempat, dalam satu ruangan, ya, seorang wanita dan laki-laki berinteraksi. Itu ikhtilat. Apapun bentuk aktivitasnya. Mau aktivitas mengajar, ya, ya, mengajar kata para ulama rahimallahu taala itu diperbolehkan dalam kondisi mengajar menyampaikan ilmu, ya, tetapi abdulnya pakai pakai hijab. Adapun selain aktivitas mengajar, ya, aktivitas, ya, apa namanya, mengajar ini sebenarnya mengajar ilmu syar'i, ya, mengajar ilmu agama. Adapun seperti bekerja dan semisal dalam satu ruangan terus menerus itu tidak boleh. Atau dalam aktivitas olahraga itu tidak boleh. Diharamkan itu ikhtilat, itu berdosa. Dan Nabi di sini, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak bercampur baur dengan Duba'ah binti Zubair dan juga tidak ikhtilat. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menziarahi Duma'ah ketika beliau sakit. Dan sunnah seseorang itu menziarahi saudarinya ketika dia tidak kelihatan, ketika dia tidak ketemu.
Maka kata para ulama rahimahullah taala, kapan seseorang itu diziarahi, ya dilihat kondisinya, ditanyakan perihalnya ketika dia terhalangi, kita tidak melihat dia di masjid. Tentu ini bagi laki-laki. Jadi laki-laki itu patokannya kalau orang itu tidak sholat berjamaah di masjid, maka ketika ditanya dia sakit, sunnah diziarahi. Kalau dia masih bisa ke masjid, maka tidak perlu diziarahi. Tapi kalau diterhalang untuk pergi ke masjid, maka di sini sunnah kita menziarahinya kalau seandainya dia sakit. Adapun wanita, maka seseorang ya ketika tidak bertemu dia biasanya dia ketemu di tempat-tempat yang biasanya ketemu di pengajian, biasanya ketemu ternyata tidak ketemu. Kemudian ditanya dia sakit, maka di sini sunnah diziarahi. Ya, sunnah dijarahi dan laki-laki boleh menziarahi wanita dan wanita pun boleh menziarahi laki-laki dengan syarat apa? Dengan syarat tidak ada ikhtilat, tidak ada khalwah. Ya, tidak ada campur baur dan tidak ada berduaan. Boleh laki-laki mengunjungi wanita yang bukan mahramnya dan wanita yang bukan mahram boleh mengunjungi laki-laki yang bukan mahramnya dengan syarat tadi tidak ada campur baur dan tidak ada ikhtilat dan tidak ada fitnah di antara mereka, tidak menimbulkan fitnah. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana kasus ini Nabi mengunjungi Duba'ah dan juga sahabat-sahabat ya pernah mengunjungi ya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengunjungi Bilal ya ketika Bilal sakit dan tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ma dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara faedah ya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini tentang pentingnya seseorang itu berilmu khususnya berkaitan tentang masalah ibadah haji dan ibadah umrah. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Ulun kembalikan kepada pembawa acara. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi. Masya Allah bermanfaat sekali penjelasan yang Ustaz sampaikan tadi. Ya, bahwasannya sangatlah penting mempelajari ilmu sebelum melakukan suatu ibadah. Bagaimana kita dapat mengetahui tata cara suatu ibadah, melainkan dengan ilmu. Bagaimana kita dapat mengetahui sah tidaknya suatu ibadah, melainkan dengan ilmu. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan ilmu-ilmu syar'i. Amin Allahumma amin. Kemudian acara berikutnya yakni sesi tanya jawab. Baiklah, kami serahkan langsung kepada penanggung jawab pertanyaan untuk membantu memandu sesi tanya jawab ini. Kepada Ibu Dewi, tafadholi. Naam, bismillah. Jazakumullahu khairan untuk waktu dan kesempatannya. Mohon izin untuk Ana memandu sesi tanya jawab pada malam hari ini. Afwan Ustadz, apakah suara saya jelas? Jelas, jelas. Dipersilahkan kepada ummahat wa akhwat yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan raise hand atau bisa disampaikan melalui kolom chat. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan. Izin Ustadz untuk membacakan pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Bismillah, izin bertanya Ustadz, saat berhaji, saat Ar-Muzna, Ana tidak mabit di Mina, tetapi langsung ke Arafah, Musdalifah, kemudian ke Mina hanya beberapa jam saja, dan langsung ke Jamarot untuk melempar jumroh. Kemudian dari Jamarot juga tidak kembali lagi ke Mina, tetapi tetap bertahan di Jamarot untuk melempar jumroh selanjutnya, berhubung kondisi yang tidak memungkinkan untuk jalan yang jauh lagi ke Mina. Apakah haji Ana sempurna, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jadi beliau kasusnya pada tanggal 8 beliau tidak bermalam di Mina. Gak ada masalah, itu yang tarwiyah. Hari tarwiyah itu sunnah, dia bermalam di Mina. Kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi hajinya, tidak mempengaruhi hajinya karena dia sunnah saja. Walaupun abdahnya dikerjakan, tapi kalau tidak dikerjakan tidak mempengaruhi. Tapi yang jadi masalah adalah ketika beliau melempar jamarat, beliau tidak bermalam. Maksudnya gini, jadi beliau datangnya malam, biasanya gitu ya, orang Indonesia, kadang sebagian jamaah haji itu datangnya malam, kemudian dia lempar jamarat. Ini pasti ini kejadian mungkin kejadian masa lampau atau mungkin 2 tahun 3 tahun yang silam. Dia lempar jamarat di malam hari, misalnya tanggal 11 misalnya dia lempar jamarat tanggal 11. Kemudian dia tunggu sampai subuh,
nanti subuh dia lempar lagi untuk tanggal 12-nya, kemudian dia tidur, balik ke kamarnya. Ya, balik ke apa namanya? Ke apartemennya. Maka ini tidak boleh sebetulnya. Kenapa? Karena melempar jumrah tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu harus melemparnya habis zawal. Habis zawal itu artinya ketika tergelincir matahari, yaitu masuknya waktu sholat zuhur sampai ya sebelum masuk hari berikutnya, sampai sebelum terbit fajar. Abdulnya sampai sebelum lewat pertengahan malam. Abdulnya demikian. Kalau nggak bisa sampai sebelum terbit fajar. Itu waktunya. Ya. Jadi kalau dia melemparnya setelah subuh, melempar lagi untuk hari berikutnya, di sini keliru. Kemudian kesalahan yang kedua adalah dia tidak bermalam di hari berikutnya. Di Mina itu tidak harus dia bermalam. Yang penting banyak malamnya berada di Mina. Jadi kalau malam itu ada 12 jam, dihitung dari maghrib sampai ke subuh, maka setidaknya dia punya 6 jam 5 menit berada di Mina. Ya, 6 jam 5 menit, 6 jam 10 menit minimal. Ya, kalau dia sudah banyak malamnya berada di Mina, boleh ditinggalkan Mina. Ya, di hari-hari tasyrik tersebut. Ya. Nah, ketika dia tidak bermalam di Mina, ya malamnya lebih sedikit di Mina, maka disinilah kata para ulama bagi orang yang meninggalkan kewajiban haji, maka dia harus bayar fidyah. Ya, dia bayar fidyah. Ya, fidyah itu bisa menyembelih seekor seekor kambing. Ya, bagi orang yang mampu semacam itu. Wallah, kalau terjadi semacam itu, taib, Ustadz, saya melakukan itu berdasarkan fatwa dari Ustadz kami, pembimbing kami, dan saya saat itu tidak tahu, saya jahil. Kalau Anda tidak tahu akibat berdasarkan itu, insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, dia tidak kena hukum. Ya. Eh, tetapi abdalnya dia membayar hadyu itu yang terbaik ya untuk menyempurnakan tadi yang kurang-kurang dalam wajib-wajib haji tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah sama pahala dan keutamaannya apabila kita dari Masjid Nabawi lanjut ke Masjid Kuba atau kembali ke hotel dulu untuk berwudu, kemudian berangkat ke Masjid Kuba dan sholat di sana? Jazakumullahu khairan. Baik. Beliau menanyakan ya, apakah sama kalau seandainya seseorang dari Masjid Nabawi langsung ke Masjid Kuba atau seseorang kembali dulu ke hotelnya, kemudian langsung ke Masjid Kuba. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dinyatakan sama atau tidak, sebetulnya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara yang pertama dan yang kedua tadi, tidak ada bedanya. Kenapa tidak ada bedanya? Karena yang penting niatnya adalah ketika dia keluar rumahnya, baik itu dari Masjid Nabawi tadi dia ingin keluar rumahnya, kemudian setelah itu dia ingin ke Kuba ingin sholat, atau dia dari hotel ingin sholat ke Kuba, yang penting dia ingin dari keluar dari rumahnya di awal tadi pengen sholat di Kuba, maka tidak ada masalah. Ya, kedua-duanya betul, kedua-duanya benar. Tapi kalau ditanya lebih mana abdalnya, bisa jadi abdalnya adalah dari sisi langkah yang dilangkahkan. Karena ketika dia ke Masjid Nabawi langsung ke Kuba, jaraknya mungkin lebih pendek ketimbang dia ke hotel dulu, dari Masjid Nabawi ke hotel, kemudian ke Masjid Kuba. Ini mungkin jaraknya lebih lebih panjang. Dari sisi jarak ya mungkin dia lebih banyak pahalanya di sisi ini. Tapi dari sisi Abdullah sama saja. Selama yang mengeluarkan Anda dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba adalah untuk sholat di Masjid Kuba, dan yang mengeluarkan Anda dari hotel ke Masjid Kuba adalah untuk sholat Masjid Kuba, maka sama. Tidak ada bedanya. Karena yang penting keluar dari tempat tersebut dia menginginkan salat di masjid Kuba, maka dia dapat pahala seperti pahala umrah. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, untuk selanjutnya pertanyaan Bismillah, bagaimanakah menyikapi pernyataan seperti ini Ustadz, bahwa menjalankan syariat agama itu biasa-biasa aja seperti orang kebanyakan? Baik. Contohnya, kami yang biasa aja menjalankan syariat agama dan alhamdulillah menjadi orang yang istimewa dipilih Allah, menjadi tamunya untuk berhaji dan umroh berkali-kali. Mungkin itu Ustadz, jadi mohon tanggapannya. Bahwa berhaji dan umroh walaupun dengan bekal ilmu yang seadanya. Begitu Ustadz. Oh, ya, jazakumullah khair atas
pertanyaannya. Mungkin beliau menanyakan ya, menuntut apa namanya beragama itu biasa-biasa saja ya. Kita biasa-biasa saja mungkin bisa gitu ya melaksanakan ibadah haji dan umrah semacam itu ya mungkin ya pertanyaannya. Inggih. Ya, pertama ya, eh, tentu ini perkataan mungkin kurang tepat ya. Perkataan kurang tepat bahwasanya eh, seseorang belajar eh, ilmu agama ya tidak boleh, tidak harus biasa-biasa. Orang belajar ilmu agama itu pertama dia harus tekun. Kemudian yang kedua orang belajar ilmu agama tersebut harus dia mendalam. Kalau dia ingin jadi alim, kalau dia ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan biasa-biasa. Orang belajar ilmu agama itu harus dia mengerahkan seluruh apa yang dia miliki dari tenaga, fisik, uang dan seterusnya. Makanya orang menuntut ilmu agama itu kadang uangnya habis, ya. Kadang ya makanya disebutkan dalam perkataan ahlul ilm, man talabal hadis faqad aflas. Barang siapa mencari ilmu hadis maka dia akan bangkrut, karena akan banyak dia mengeluarkan uang. Ya, karena akan banyak buku yang akan dia beli, ya. Maka akan bangkrut. Ya. Ya, orang kalau beli buku hadis akan banyak. 1 miliar tidak cukup dia beli uang, beli buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hadis. Makanya kata para ulama rahimallahu taala, orang menuntut ilmu itu butuh segalanya. Uangnya dia korbankan, tenaganya dia korbankan, fisiknya dia korbankan, ya, waktunya dia korbankan. Maka tidak tepat pernyataan yang mengatakan belajar itu biasa-biasa saja, seperlunya saja, tidak. Seseorang kalau bisa dia mendalam, maka mendalamilah. Karena semakin Anda mendalam, mempelajari sesuatu, semakin Anda cinta kepada Allah. Semakin mendalam kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tentu berbeda antara orang yang faqih dengan orang yang tidak faqih. Dengan orang yang sekedar mengetahui itu sesuatu yang berbeda. Kemudian orang yang mendalami suatu ilmu, ya mendalami suatu ilmu, maka tentunya mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memasuki surganya. Masalah tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menuntut suatu ilmu, ya maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semakin dia mendalam menuntut ilmu, semakin dimudahkan dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seseorang dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, walaupun dia menuntut ilmu seadanya, apa namanya, dan dia dimudahkan itu sudah cukup. Enggak. Ya, alhamdulillah kita punya ilmu seadanya kemudian dimudahkan haji dan umrah, itu alhamdulillah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seseorang ya harus dia mendalami. Ya, mungkin ada sebagian orang menganggap, Ustaz, saya biasa-biasa saja tapi haji saya sah kok, umrah saya sah. Ya betul. Anda yang sah haji umrah Anda sah. Banyak orang di luar sana mereka tidak sempurna ibadah ibadah umrahnya. Ya, tidak sempurna ibadah umrahnya, tidak sempurna ibadah hajinya. Dan saya tahu betul. Ya, saya hidup 15 tahun, saya tahu banyak sekali orang itu bahkan balik ke Indonesia hajinya tidak sempurna. Ya, hajinya tidak sempurna. Ya. Dan banyak ya kasus-kasus ya. Kalau didetailkan ya banyak sekali. Ya. Sehingga alhamdulillah bagi orang yang mendapatkan ilmu, ya dia menuntut ilmu mungkin seadanya, hajinya sempurna, alhamdulillah. Ya, ibadah umrahnya sempurna, alhamdulillah. Ya, dan itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semakin dia mendalam, semakin dia bagus. Karena bisa jadi orang yang seadanya menuntut ilmu, dia menyangka sudah sempurna, bisa jadi kurang. Bisa jadi dia ada hal-hal yang dia tinggalkan. Kalau tidak wajib mungkin sunnah yang dia tinggalkan. Ya, mungkin ada banyak sunnah yang dia tinggalkan karena dia tidak tahu. Berbeda dengan orang yang menuntut mendalam, dia akan tahu secara detail sunnah. Maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Ya. Jadi bedanya antara yang mendalami sesuatu hal adalah pertama dia akan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran tadi. Hal-hal yang melanggar dari ibadah haji dan umrah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan hal tersebut ya sesuai dengan sunnah Nabi. Akan banyak sunnah yang dia kerjakan. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki mendalam. Banyak sunnah yang akan dia tinggalkan. Banyak sunnah yang akan dia ditinggalkan. Walaupun hajinya sah. Tetapi dia banyak kehilangan pahala. Banyak dia kehilangan pahala. Dan ini bedanya antara orang yang menuntut ilmu secara mendalam, mempelajari mendalam, maka ya kalau sama-sama sah, yang satu banyak pahalanya, kenapa
Pertama, dia bisa menjalankan sunnah Nabi SAW secara total, yang ini tidak. Yang kedua, orang ini menuntut ilmu. Dia beribadahnya atas dasar ilmu, sedangkan ini beribadah kadang ikutan, tidak dasar ilmu. Tentu ini lebih mulia di sisi Allah. Lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan dia beribadah dengan ilmu. Sedangkan ini beribadahnya sekedar ikut-ikutan. Ya, yang penting sudah sah. Tentu dua yang berbeda, tidak bisa disamakan. Semacam itu. Allahu a'lam. Nah, Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, penjelasan yang sangat gamblang, mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ahsanuilaikum Ustadz, izin bertanya, ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Apa hukumnya tawaf wada saat umroh? Karena anak pernah umroh tapi tidak ikut tawaf wada karena keluar darah haid. Apakah tetap tidak mengapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, saat haji, Ana tidak dapat melakukan lempar jumroh karena sakit demam, dan lempar jumroh diwakilkan oleh suami. Apakah haji Ana sah? Mungkin itu, Ustaz. Ya, jazakallah khairan. Adapun masalah tawaf wada, ya insya Allah nanti kita akan bahas minggu depan, ada nanti hadisnya. Tapi saya sebutkan, orang umur, ada khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala, apakah orang umrah itu wajib tawaf wada atau tidak? Yang rajih tidak. Tidak wajib orang umrah itu tawaf wada. Apalagi orang tersebut haid. Orang haid tidak diwajibkan tawaf wada. Diringankan bagi wanita haid untuk meninggalkan tawaf wada, baik itu di haji apalagi di umrah. Umrah saja tidak ada tawaf wada. Adapun di haji, tawaf wada diwajibkan bagi orang yang berhaji mau meninggalkan kota Mekah. Tetapi kata para ulama rahimallahu taala, kalau dia haid maka tidak ada kewajiban. Maka tidak diwajibkan dia untuk tawaf. Ya sudah, ditinggalkan kota Mekah tanpa tawaf. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan beliau sakit waktu hari tasyrik, tidak bisa melempar jamarat, diwakilkan oleh suami. Sah tidak sah? Tidak ada masalah. Mewakilkan itu boleh. Dia boleh mewakilkan melempar kepada orang lain, tidak mengapa. Ya, dan itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dalam misal seperti sakit atau kecapean, kemudian diminta wakilkan, maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sebaiknya bayar fidyah hadyu dari kewajiban haji yang kurang, apakah menyembelih kambing tersebut harus di Mekah saat nanti bulan haji tahun 2025 dengan menitip kepada orang yang haji, atau boleh di tempat kita berada? Jazakumullahu khairan. Ya, jazakallah khairan. Hadyu itu harus disembelih di kota Mekah. Ya, harus disembelih di kota Mekah, di tanah haram. Kapan penyembelihannya? Sekarang bisa. Anda bisa masuk di link, ada namanya Al-Adhahi. Anda cari Al-Adhahi, gitu tulisannya Al-Adhahi. Anda bisa transfer di sana. Berarti Indonesia bisa. Kalau Anda punya kartu kredit, transfer ya bisa di sana. Saya lupa berapa harganya. Mungkin sekitar 700-an ya. Harganya 700 real. Jadi enggak harus nyembelihnya di sana, nyembelihnya di sana. Dan Anda bisa membayar sekarang itu pemerintah, ya pemerintah Saudi menyediakan bagi orang-orang yang ingin bayar hadyu, ya ingin bayar dam dan semisalnya fidyah, semisalnya, maka di situ ada pilihannya. Ya berbahasa Arab dan bahasa Inggris, ya. Banyak bahasa di sana, tinggal Anda pilih. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, ya. Ada juga bahasa Arab. Maka alhamdulillah dimudahkan sekarang. Jadi hadyu itu harus disembelih di sana, tidak disembelih di tempat kita, dan tidak perlu menunggu tahun berikutnya. Sekarang bisa. Ya, nanti disembelih di tanah haram, ya. Makanya Anda lihat itu, kalau Anda pergi, kalau Anda city tour ke, biasanya orang di Mekah itu kalau dia umrah ada city tour di masyair, di tempat-tempat umrah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ketika ada city tour tuh Anda akan lihat itu tempat penyembelihan, ya biasanya Anda akan lihat itu tempat penyembelihan kambing besar, ya penyembelihan kambing, ya unta dan seterusnya besar sekali. Sampai sekarang masih orang nyembelih di sana. Jadi tinggal seseorang itu kalau dia misalnya ingin menyempurnakan, ingin membayar hadyu, tinggal transfer saja saat ini sebetulnya. Ya, dan itu dimudahkan sekali. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, izin ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, di luar tema. Ya, silahkan. Bismillah, Ustadz. Ustadz, ada 2 ikhwan mendatangi anak ana. Ikhwan A memiliki pengetahuan agama lebih baik dari Ikhwan B. Secara finansial juga lebih baik, namun terpaut 8 tahun. Dan secara penampilan kurang dari Ikhwan B.
Sedangkan Ikhwan B hanya terpaut 2 tahun dan keduanya sama-sama duda dan juga sudah mengenal sunnah. Iya, Mohon nasihatnya Ustadz, saran apa yang harus Ana berikan ke anak-anak? Jazakumullahu khairan. iya, iya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Iya, masing-masing ikhwan tersebut memiliki kelebihan. Yang satu kelebihan agamanya lebih menonjol, tapi usianya lebih tua. Ya, dan juga finansialnya lebih lebih bagus. Yang satu dia lebih mudah, ya lebih mudah, tapi dari sisi finansial dan agama mungkin kurang dari ikhwan ini. Maka tentu kalau ditanya, ya mana yang lebih abdul, tentu yang pertama ini, ya yang pertama ini karena dia memiliki apa agama yang lebih baik, ya agama yang lebih baik, tentu agama yang lebih baik itu yang didahulukan, ya agama yang lebih baik itu didahulukan itu yang paling pertama. Poin yang keduanya adalah terus apa yang harus saya sampaikan? Yang harus Anda sampaikan pertama, Pian menjelaskan kedua ikhwan ini seperti ini, ikhwan semacam yang ini seperti ini, kelebihannya yang ini seperti ini. Maka silahkan sang anak itu memilih. Dia memilih salah satu di antara keduanya tidak ada masalah. Dia memilih salah satu di antara keduanya tidak ada masalah. Ya, karena selama orang itu keduanya baik, bertakwa kepada Allah, cuma ini yang lebih banyak ibadahnya, dia memilih salah satu kedua itu tidak ada masalah, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dia pilih ini boleh yang ini. Kalau maka diserahkan pilihan itu kepada dia. Kita hanya sekedar memberikan pertimbangan. Ini dari sisi agama lebih baik, dari segi finansial juga lebih baik, ya. Dan itu menjadikan kamu mungkin nggak kepikiran lagi. Yang satu mungkin ya ada finansialnya kurang dan ini mungkin bisa jadi engkau banyak berpikir dan semisal. Maka ada kasih pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Harus juga dijelaskan realita kehidupan bahwasanya orang berkeluarga juga butuh biaya dan seterusnya. Walaupun Allah pasti akan membukakan rezeki, tapi juga harus dijelaskan kepada anak-anak tersebut. Kalau dia bimbang, suruh istikharah. Dia pilih di antara kedua pilihan tersebut. Lain halnya yang datang itu adalah seseorang yang kedua-duanya mungkin memiliki cacat dalam agama. Nah, ini harus diperhatikan. Misalnya yang satu datang ya dengan mungkin Ustadz tidak mengenal manhaj salaf misalnya, tapi rajin sholat. Yang satu Ustadz orangnya juga tidak mengenal manhaj salaf, suka dengerin musik misalnya, suka dengerin musik, tapi orangnya baik, mudah diatur dan seterusnya. Nah, ini tentu kadang menjadi pertimbangan sendiri. Kadang itu yang paling susah itu adalah ada datang orang, dia sholat berjamaah, ya, kemudian ya dia orangnya baik, tapi masih isbal, masih dengerin musik misalnya. Nah, ini kadang bingung orang tua ingin menerima apa tidak, menerima apa tidak, sedangkan usia anaknya ya usia anaknya sudah tua misalnya, usia anaknya sudah 30 lebih misalnya. Maka saya pernah membaca perkara yang bagus ya di kalangan ahlul ilm, khususnya pada zaman sekarang ini, ketika apalagi anak kita itu susah misalnya cari pasangan, ya tentu semua orang sudah ditulis pasangannya oleh Allah, tapi ketika orang itu mencari pasangan, di sini kita kadang melihat yang lebih mudor yang paling kecil. Kita kadang tuh melihat mudor yang lebih lebih kecil. Oh, taib ini ada orang masih nggak paham manhaj tapi dia bisa diarahkan. Orangnya baik, bisa diatur, diarahkan. Maka tidak ada salah orang menerima. Dia tidak mengapa menerima dengan pandangan bahwasanya anak orangnya bisa diarahkan, diatur, ya orangnya lembut dan seterusnya. Ya, maka kata para ulama, sekedar dia belum mengetahui karena dia belum paham karena masih awam, tapi orang yang jaga salat 5 waktu, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dan seterusnya, memiliki akhlak yang bagus dan seterusnya, atau para ulama rahimallahu taala, maka maka ini hal-hal yang apa namanya sesuatu yang kalau dipertimbangkan pun diterima pun tidak mengapa. Melihat tadi faktor usia yang sudah tua dan mencari laki-laki yang afif, yang eh, beragama, yang paham itu susah ya di tempat dia. Makanya kata ahlul ilm, dia mengambil mudarat yang paling paling ringan, mudarat yang paling paling ringan dalam masalah masalah ini. Jadi seorang itu harus pintar berhitung, baik itu orang tua, baik itu pun wanitanya. Harus pintar dia berhitung. Maksudnya kita semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sabar seperti Khadijah, enggak ada masalah. Khadijah nikah di usia ya 40, walaupun sebagian mengatakan di usia 28 ya. Ya, sampai jodohnya datang. Enggak ada masalah. Tetapi kita ini berada di masa, di zaman
yang mana mungkin orang mencari jodoh itu susah. Ya, baik itu laki-lakinya kadang susah mencari jodohnya, ataupun perempuan, mungkin perempuan yang lebih susah lagi zaman sekarang karena jumlahnya mereka lebih lebih besar. Sehingga kadang ada kriteria yang paling membingungkan itu ada kriteria agama. Karena sebagian orang berharap ya, ikhwannya mengaji, menjaga sholat 5 waktu, paham agama, seperti seperti ini. Tapi kadang yang datang itu dia paham agama, sholat 5 waktu, dia sholat, tidak melakukan kesyirikan, tapi kadang masih dengerin musik. Ya, kadang masih dengerin musik, kadang nggak paham manhaj. Kadang bingung. Sebagian orang orang tua terima apa tidak. Sedangkan anaknya sudah tua usianya. Mencari yang uh, di atas itu susah. Ya. Maka disinilah dia berhitung. Oh, ternyata ini menantu saya, calon menantu saya ini bisa saya arahkan karena orangnya lembut, mudah menerima dan juga diarahkan bisa. Maka kata para ulama kalau itu lebih baik, maslahatnya lebih besar untuk putri Anda, maka nikahkan kata ahlul ilm. Tapi kalau seandainya misalnya ya orang yang tidak bisa diarahkan, ada juga orang susah untuk diarahkan, ya enggak karena tabiat laki itu macam-macam. Ada yang keras, nah, maka jangan. Jangan kita mengorbankan anak demi demi ini. Jadi semuanya itu dilihat maslahat mana yang terbaik untuk putra putri kita. Eh, Kasus yang tadi, maka tentu yang kalau yang agama itu pasti yang lebih baik. Walaupun terpaut usia, maka ada kasih pertimbangan agama lebih baik. Kemudian juga dari sisi materi dia lebih mumpuni dan lebih matang dalam berkeluarga juga dia lebih lebih siap. Terpaut usia itu tidak ada masalah. 8 tahun, 7 tahun tidak ada masalah. Justru semakin laki-laki itu usianya semakin tua, dia semakin lebih dewasa ketika dia bermuamal dengan istrinya. Ya. Dan bahkan saya membaca ya penelitian zaman sekarang ini balik akil ya para orang tua atau akilnya para anak muda itu terlambat ya. Yang mana ya orang usia 25 tahun sekarang ini ya. Jadi ya orang yang seharusnya akhirnya di usia 15 tahun berakal sekarang ini mundur jadi di usia 25 tahun. Jadi 25 tahun orang sekarang ini ya seperti usia 15 tahun zaman dahulu. Terlambat ya ya terlambat ya. Dan baliknya terlalu cepat. Zaman sekarang ini anak balik itu terlalu terlalu cepat. Ya sehingga ketika usianya terpaut tinggi ya antara 8 tahun sebetulnya tidak terlalu jauh ya tidak terlalu jauh dengan anak-anak Anda dan itu bagus. Dia akan lebih dewasa. Suami itu menyikapi ya istrinya ya mungkin sebagian wanita masih punya sifat kekanak-kanakan masih belum dewasa maka ketika suaminya dewasa usianya lebih tua maka dia akan lebih arif lebih hikmah dalam menyikapi istrinya. Wallahu a'lam. Izin Ustadz, masih ada satu pertanyaan. Ya silakan. Ini pertanyaan lanjutan Ustadz dari tadi. Afwan Ustadz, izin bertanya ulang untuk aplikasi tadi namanya apa nggih Ustadz? Afwan tadi anak kurang jelas mendengarnya. Mungkin untuk aplikasi yang Fidyah tadi mungkin Ustadz. Namanya Al-Adhahi. Namanya Al-Adhahi nanti saya kirim linknya kepada panitia. Namanya aplikasinya adalah Al-Adhahi ya Al-Adhahi. Nanti insya Allah saya kirim linknya nanti ke mungkin ke panitia kajian benua ya. Insya Allah nanti saya kirim. Ya, semacam itu. Nah, Wallahu a'lam. nah, Alhamdulillah Ustadz, semua pertanyaan di kolom chat sudah tersampaikan dan sudah dijawab oleh Ustadz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas jawaban-jawabannya Ustadz. Semoga bisa dipahami oleh semua penanya. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10 Wita, eh, kita akhiri sesi tanya jawab ini. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan pada pembawa acara. Kepada Ustazah Wanda, saya persilahkan. Naam Ibu Dewi, jazakumullah khairan yang telah membantu berjalannya sesi tanya jawab tadi. Semoga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tadi dapat bermanfaat khususnya kepada yang bertanya dan kita semua dapat mengambil hikmah dan faidahnya. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kepada Ustadz yang telah memberikan materi kajian pada malam hari ini, juga kepada tim
Radio Gema Madinah Martapura di studio yang telah membantu, serta kepada ummahat wa akhwat, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikun telah menyimak kajian ini hingga akhir. Semoga apa-apa yang telah disampaikan Ustadz tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian kami dari panitia penyelenggara kajian pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama kajian berlangsung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.